Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Praumina dengan NIM K01211070 dari kelompok praktikum 8 program studi ilmu gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai uji pengendapan protein dengan garam. Pengenalan uji. Protein berasal dari bahasa Yunani, akar kata protos yang berarti yang paling utama. Protein ditemukan oleh Johannes Jacob Berzelius pada tahun 1838. Protein merupakan komponen utama dalam semua sel hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Mengandung karbon 50%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 26%, dan kadangkala sulfur 0-3% serta fosfor 0-3%. Fungsi utama dari protein ini adalah sebagai zat pembangun atau pembentuk struktur sel. Pengendapan merupakan tahapan yang diperlukan dalam pemunculan protein. Pengendapan protein ini bertujuan untuk menghilangkan komponen lain selain protein. Peristiwa pemisahan atau pengendapan protein oleh garam yang berkonsentrasi tinggi disebut dengan salting out. Hal ini menyebabkan molekul air yang semula berikatan dengan hidrofobik protein, kemudian berikatan dengan garam. Semakin banyak molekul air yang berikatan dengan ion-ion garam, mengakibatkan protein saling berinteraksi, teragregasi, dan mengendap. Tujuan uji yaitu untuk mengetahui pengaruh larutan garam alkali dan garam divalen konsentrasi tinggi terhadap sifat kelarutan protein. Prinsip uji. Prinsip uji pengendapan oleh garam adalah terbentuknya endapan akibat kejenuhan larutan albumin akibat penambahan garam. Endapan terjadi karena kemampuan ion garam terhidrasi sehingga berkompetisi dengan protein untuk mengikat air. Pengaruh penambahan garam terhadap kelarutan protein ini berbeda-beda, tergantung pada konsentrasi dan jumlah muatan ionnya dalam larutan. Alat dan bahan. Alat: pipet tetes, digunakan untuk mengambil larutan yang akan diamati dalam skala tetesan kecil. Tabung reaksi, digunakan sebagai tempat reaksi suatu larutan yang akan diamati. Pipet ukur digunakan untuk memindahkan atau mengambil cairan dengan jumlah tertentu sesuai ukuran yang diinginkan. Rak tabung reaksi digunakan untuk tempat meletakkan tabung reaksi. Bahan: albumin telur, berfungsi sebagai protein yang akan diuji atau sebagai sampel. Kemudian ada 5 jenis garam. Larutan NH4 2 kali SO4 jenuh, yaitu sebagai pereaksi. Larutan NaCl 5% sebagai pereaksi. Larutan BaCl2 5% sebagai pereaksi. Larutan CaCl2 5% sebagai pereaksi. Dan jenis kelima adalah MgSO4 5% sebagai pereaksi. Prosedur dan alasan prosedural. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menyediakan 5 tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi ini diisi dengan 2,5 mili albumin telur. Albumin telur pada uji ini berfungsi sebagai protein yang akan diuji pengendapannya oleh garam yang telah disediakan. Yang kedua, pada tabung reaksi 1, 2, 3, 4, dan 5 berturut-turut ditambahkan larutan garam yaitu NaCl 5%, BaCl2 5%, CaCl2 5%, MgSO4 5%, dan NH4 2 kali SO4 jenuh, setetes demi setetes menggunakan pipet tetes, sampai timbul endapan. Penambahan garam sedikit demi sedikit bertujuan untuk menambahkan garam dalam konsentrasi rendah sehingga protein larut dalam larutan garam atau disebut dengan salting in. Kelarutan protein akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan konsentrasi garam. Langkah selanjutnya adalah menambahkan kembali larutan-larutan garam secara berlebihan dengan menggunakan pipet ukur.
Penambahan garam dalam konsentrasi tinggi menyebabkan molekul air yang semula terikat pada permukaan hidrofobik protein, kemudian berikatan dengan garam. Semakin banyak molekul air yang berikatan dengan ion-ion garam mengakibatkan protein ini saling berinteraksi, teragregasi, dan mengendap atau salting out. Langkah terakhir adalah mengocok tabung. Kemudian mengamati perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi yang telah ditambahkan larutan garam. Interpretasi hasil. Berikut tabel mengenai hasil uji pengendapan protein oleh garam. Dari kelima tabung reaksi, masing-masing menimbulkan reaksi yang berbeda tergantung pada konsentrasi dan jumlah muatan ionnya dalam larutan. Setelah dikocok, terjadi perubahan pada tabung reaksi. Tabung 5, NH4 2 kali SO4, terjadi endapan yang paling banyak. Semakin tinggi konsentrasi dan jumlah muatan ionnya, semakin efektif garam dalam mengendapkan protein. Penambahan garam dengan konsentrasi tinggi dapat menurunkan kelarutan protein. Hal ini disebabkan air yang semula terikat pada permukaan protein berikatan dengan garam. Interaksi antar protein akan meningkat dan interaksi antar protein air menurun, sehingga protein ini teragregasi dan mengendap atau salting out. Hal ini sesuai dengan deret Hofmeister, yakni ditinjau berdasarkan tingkatan anion dan kationnya, di mana NH4 2 kali SO4 berada pada deret tertinggi sehingga paling efektif dalam pengendapan protein dibandingkan dengan 4 garam lainnya. Kesimpulan, penambahan garam dalam konsentrasi tinggi menyebabkan kelarutan protein menurun sehingga akan terjadi pengendapan protein atau salting out. Semakin tinggi konsentrasi dan jumlah muatan ionnya, maka semakin efektif garam dalam mengendapkan protein. Dari hasil uji ini yang dilakukan terdapat banyak endapan yang berwarna putih pada garam NH4 2 kali SO4. Maka penggunaan garam divalen NH4 2 kali SO4 efektif dalam pengendapan protein karena konsentrasi dan muatan ionnya yang tinggi dibandingkan dengan keempat jenis garam lainnya. Itulah tadi penjelasan mengenai uji pengendapan protein dengan garam. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua.